Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Novia Hidayatin dengan NIM 1861254 dari Program Studi Manajemen KPSDMC 2018. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pemasaran untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Dan terima kasih kepada Bapak Dosen Wenda Wahyu Kristianto, SEMM, selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aspek hukum pada usaha bidang kuliner Kripik Samiler. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sudah jarang dijumpai di pasaran. Usaha ini rencananya akan dijalankan di rumah-rumah, karena mengingat usaha ini di tahap awal, sehingga usaha ini perlu peninjauan kembali untuk lokasi yang dijadikan tempat produksi. Dan untuk selanjutnya ada potensi bidang usaha. Usaha ini langka sehingga pemasarannya lebih mudah. Usaha ini monopoli di daerah karena hanya baru usaha ini yang menjual produk tersebut. Harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Targetnya sesuai mengingat masyarakat Indonesia menyukai produk seperti Kripik Samiler ini. Pada aspek hukum kali ini ada bentuk badan usaha. Ini bidang usaha yang kami dirikan termasuk bidang usaha perseorangan, di mana perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseroan atau hanya seorang. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Di samping itu, pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal besar. Kelebihan perusahaan jenis ini, di samping pendiriannya mudah, adalah tidak diperlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Pimpinan perusahaan perseorangan biasanya pemilik usaha tersebut yang sekaligus menjadi penanggung jawab terhadap segala aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar. Artinya, jika terjadi sesuatu terhadap kewajiban kepada pihak lain, misalnya dalam hal utang, maka sepenuhnya tanggung jawab pemilik sampai kepada harta pribadi. Kebutuhan modal hanyalah dari pemilik sendiri, dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. Tujuan utama didirikan perusahaan perseorangan adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Pada analisis lingkungan kali ini terdapat analisis SWOT strategi planning, yakni strength opportunity atau strength planning. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Dan weakness strategi planning. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan. Untuk yang selanjutnya ada strength. Pada strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Dan yang terakhir ada weakness. Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Pada analisis lingkungan makro kali ini terdapat analisis dampak ekonomi. Dengan adanya usaha ini dapat mengurangi angka pengangguran di sekitar, karena rencananya usaha ini di rumah sehingga dapat membantu masyarakat di sekitar untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam segi ekonomi, usaha ini juga berpengaruh karena dengan adanya usaha ini dapat meningkatkan ekonomi di sekitar. Dengan begitu, dapat membantu meningkatkan penjualan. Dan analisis dampak sosial budaya. Produk ini sudah turun-temurun sehingga tidak ada yang tidak sesuai dengan budaya yang ada. Bahkan usaha ini dapat menjadi bagian dari lingkungan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat menggantungkan hidupnya dalam usaha ini. Dan jika usaha ini didirikan di sebuah kawasan industri yang sama, maka sudah tentu lingkungan sosial budayanya akan sangat mendukung juga. Analisis dampak politik
atau kebijakan. Dalam hal ini terdapat pasal nomor 22 tahun 2018 tentang produksi pangan industri rumah tangga, sehingga usaha ini tidak bertentangan dengan kebijakan yang sudah diatur dalam pasal tersebut, karena mengingat usaha ini sesuai dengan pasal bahwa usaha ini merupakan industri rumah tangga. Dan selanjutnya ada analisis dampak teknologi. Usaha ini rencananya akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp, sehingga produk kita lebih dikenal masyarakat. Pada analisis dampak lingkungan hidup kali ini, usaha ini menyebabkan adanya pencemaran udara yang diakibatkan dari asap dari proses selama pembuatan berlangsung, dan usaha ini memberikan dampak pencemaran tanah yang diakibatkan dari limbah plastik kemasan produk. Pada aspek pasar dan pemasaran kali ini, terdapat analisis pasar keripik samilar. Usaha yang bergerak di bidang kuliner kali ini dimulai berdasarkan kebutuhan para konsumen. Dalam usaha keripik samilar ini, target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin menikmati varian yang tersedia pada keripik samilar tersebut. Produk ini memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena belum banyak produsen keripik samilar di Kabupaten Jombang yang memberikan cita rasa beda dari keripik-keripik yang ada. Demikian hasil presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.